Ya, kembali bersama kami di Bincang-Bincang Kawan Info. Menarik tadi yang dikatakan Toar ya, bahwa untuk yang maju di Pileg baru-baru ini untuk maju ke Pilkada nanti itu ada suatu hambatan atau akan menimbulkan satu masalah, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Sebenarnya ketika dia maju, dia mendaftar sebagai paslon, ya nggak ada masalah kan, dia belum anggota dewan. Gitu. Tapi seiring dengan berjalannya proses pencalonan, dia juga harus mengikuti pelantikan. Dan syarat untuk masuk mendaftar pilkada biasanya kan mundur dari anggota dewan. Pak Toar maksudnya adalah calon yang memang sudah pasti dia masuk di legislatif sesuai rekapitulasi KPU gitu ya, sehingga dia akan mengikuti pelantikan di Agustus Oktober itu. Apakah dia ikut atau di switch dari internal partai politik? Karena maksudnya ada tumpang tindih begitu ya, Pak? Dia juga merasa belum kena pasal untuk mensyaratkan dia mundur karena dia belum dilantik, belum melekat hak dan kewajiban sebagai anggota dewan. Untuk kewajiban mundur kan harus jadi anggota dulu, bukan baru penetapan. Apakah berarti dari awal memang partai yang akan menukar atau seperti apa sebenarnya? Itu sebenarnya harus diatur dengan, kalau saya ya, Pak Heri kan selalu ngamati undang-undang pemilu itu. Regulasi pemilunya harus kuat gitu. Sekarang gitu pendaftar jadwal kapan pilgub itu kapan? Pendaftaran calon itu kapan? MS kapan? KPU ketuk bahwa ini calon adalah ini kapan itu gitu. Masalahnya kalau ini sudah ketuk, kemudian yang bersangkutan tiba-tiba pada bulan selanjutnya dilantik sebagai anggota legislatif. This is the problem gitu ya. Gitu. Ini karena ada keserentakan pemilu pilkada di satu tahun yang bersamaan. Jadi bersinggungan ini. Saya kira pemerintah dari sekarang harus mempersiapkan softwarenya untuk itu, jangan menimbulkan kekacauan nanti. Karena sebenarnya seperti yang disinggung oleh Pak Toar tadi, sebetulnya ada beberapa politisi yang menggunakan event pemilu legislatif ini sebagai upaya untuk cek ombak ya. Cek ombak ya, seperti itu, cek sound lah gitu. Kira ini kuat nggak berapa desibel ini yang seperti itu lah gitu barangkali. Saya ingin dengar dari Pak Ferry bagaimana kalau lihat dari undang-undang pemilu hal-hal yang tadi yang dikatakan oleh Pak Toar maupun Pak Michael. Ya, jadi posisinya dilihat pada subjek ya. Jadi kalau misalnya itu kejadian dia sebelum pelantikan, berarti subjeknya itu terikat pada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kalau misalnya ada kondisi tertentu, misalnya dia mengundurkan diri, otomatis dia gugur dengan sendirinya. Walaupun tadi bilang belum dilantik. Iya, masih subjeknya dia itu terikat pada Undang-Undang Pemilu. Kalau dia sudah dilantik, berarti dia terikat pada Undang-Undang Pilkada. Nah, di Undang-Undang Pilkada mengatakan bahwa dia kalau dia mau calon kepala daerah, dia harus mundur dari DPR secara otomatis. Dan dia tidak akan ditetapkan sebagai peserta pilkada kalau dia tidak ada SK pengunduran diri. Seandainya tadi yang dikatakan kan udah pendaftaran dulu baru pelantikan. Dia sudah mendaftar sebagai calon kepala daerah. Tahu-tahu akan ditunjuk untuk pelantikan, itu bagaimana nanti? Pada saat dia mendaftar, pada saat dia mendaftar berarti dia sudah menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dia belum terikat dengan ketika dia sudah diangkat sebagai anggota DPR. Dia masih calon biasa dia. Masih sebagai calon biasa. Perlu mengajukan pengunduran diri. Karena dia belum dilantik. Belum anggota. Dia belum anggota DPR. Karena dia belum menjadi anggota DPR. Tiba saatnya pelantikan berarti tidak bisa dilantik sebagai anggota DPR. Oh, tidak. Tetap dilantik. Kalau kan nggak mungkin kan dia mencalonkan dua institusi. Paling juga partai sudah mengatur kamu mau pilih yang mana. Apakah dia itu tetap dilanjutkan atau pindah ke DPR. Betul tadi Benar Michael bilang tadi, sepertinya memang ada yang memang coba tampil untuk mau cek arus, cek ombak, cek kekuatan dan segala macam. Jadi ada yang mau, dan sepertinya tergambar di pencalonan kemarin, di pencalekan itu ada ibu dan anak mencalonkan diri dalam dapil yang sama. Bisa jadi itu kan ada persiapan. Kalau misalnya saya jadi kepala daerah, kamu siap-siap untuk menggantikan saya di PAW atau misalnya dalam kondisi tertentu menggantikan posisi. Dan sepertinya memang sudah ada yang mulai siap-siap ketika suatu saat dia akan mundurkan diri, siapa yang akan menggantikan nanti. Nah, kalau melihat peta politik saat ini, kalau saya mau tanya kira-kira dari bapak-bapak sekalian, sebenarnya kira-kira untuk Pilgub 2024 nanti ini peluangnya ada berapa pasangan calon? Sampai Pak Michael mungkin dari sisi regulasinya kan kan
kalau mau lihat sebetulnya kan itu terikat dengan ketentuan. Jadi 20 kalau dia sudah misalnya 20% kan ada kan yang kayak katakanlah PDIP kan dia sudah kapling bisa sampai 35% misalnya. Jadi kalau misalnya 35% dia sudah kapling, otomatis sisanya tinggal berapa? Tinggal 65. Nah 65 itu berbagi ke partai-partai politik yang lain. Sepertinya fenomena yang terjadi di 2020 ya 2020 tidak akan jauh-jauh berbeda karena tadi. Karena tadi, jadi misalnya begini, Demokrat sekarang katakanlah dia dapat 7 misalnya, dapat 7 berarti kan dia kan harus mengambil suara dari partai-partai politik lain. Jadi ya kalau mau hitung ya 3 lah, enggak lebih dari 3 maksimal. Maksimal 3, semuanya sepakat seperti itu ya. Karena mau hitung yang tadi ambang batas berdasarkan yang apa namanya? Ada dari independen mungkin. Terkecuali ada independen. Oke, menarik. Nah, sekarang masyarakat tentu bertanya, lalu siapa figurnya? Karena tadi kan Pak Michael bilang ini masyarakat sudah tidak melihat partainya lagi, tapi lebih ke tokohnya seperti itu ya Pak Michael. Kalau pelajaran ini ya saya berkesimpulan seperti itu gitu. Karena ya saya berkesimpulan seperti itu karena kenapa di legislatif bisa unggul, saya bilang ada ikatan-ikatan standar yang berbeda digunakan oleh masyarakat di Pilpres dan di legislatif. Standar nilai misalnya soal kesamaan identitas, chemistry dan berbagai chemistry lainnya yang mengikat antara masyarakat dengan calon legislatif itu. Nah itu menurut saya di level daerah itu akan muncul lebih besar. Akan lebih besar itu nanti di Pilgub ini gitu. Standar-standar itu yang akan digunakan oleh masyarakat. Makanya ini sebenarnya saya ulang lagi, ini sebenarnya pelajaran juga referensi untuk parpol nanti disulut ya. Partai besar, partai yang kuat yang punya kewenangan untuk mengusul calon gubernur itu gunakanlah itu sebagai referensi, hati-hati bilang gitu ya. Cuma kalau saya sih cuman emang ada risiko di semua daerah gitu, di semua daerah umumnya ini barangkali kayak anak juga saya sampaikan, tapi mendingan saya sampaikan lah supaya tidak digunakan gitu ya, bahwa jangan sampai menggunakan mesin birokrasi sebagai mesin politik itu loh. Itu di daerah gitu, karena sebagian besar daerah itu biasanya yang memegang rezim daerah itu biasanya partai yang besar. Partai besar berarti bisa mengendalikan birokrasi. Ini persoalan loh gitu ya. Jadi tidak cantik kemenangan kalau begitu, kalaupun akan sakit hati kalau begitu, seperti itu. Ini sebenarnya walaupun tidak terbukti di Pilpres baru-baru ini ya. Saya nggak bisa bilang, saya nggak bisa bilang gitu kan gitu. Ini sebenarnya harus dijaga gitu. Barangkali ini kalau digunakan juga ya mendorongnya lah sekitar, kalau itu hitungan saya paling tinggi nggak sampai 10%, 50% gitu ya. Gitu karena ini kan masalahnya kalau di pilkada itu kan ASN itu posisi, maaf ya mungkin udah di topik yang lain seperti di Buasi Malakama posisinya gitu ya. Nah barangkali ini yang mudah-mudahan tidak digunakan oleh kekuatan-kekuatan politik di pilkada gubernur nanti gitu ya. Nggak sehat, sangat nggak sehat. Tapi lagi-lagi ya saya mau menekankan bahwa kalau mau mengusulkan itu perhatikan baik-baik yang referensi di pemilu legislatif dan pilpres ini itu referensi politik yang menurut saya sebetulnya harus dipakai gitu. Kalau menggunakan kekuatan, apa kekuatannya gitu, sehingga itu bisa maksudnya tadi harus dilihat baik-baik apanya Pak, rekam referensi jejak bukan atau referensi apanya? Partai politik menggunakan referensi pilihan masyarakat, standar pilihan masyarakat di pilpres dan pemilu legislatif baru-baru ini. Kenapa partai bisa unggul? Kenapa dia unggul? Nah itu apa sih standar yang digunakan oleh masyarakat? Standar inilah yang harus digunakan oleh parpol untuk mengusung calon gubernurnya. Maksudnya partai harus membuka mata dengan apa yang jadi permintaan masyarakat seperti itu. Seperti itu. Jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Jangan memaksakan apa Pak maksudnya? Jangan memberikan calon itu kan nggak boleh given gitu. Artinya masyarakat itu nggak ada pilihan sebenarnya, bukan yang kita nggak mau, that's given maksudnya seperti itu gitu. Barangkali itu nanti Pak Toar silakan. Saya kira kalau pemilihan kepala daerah pada levelnya memang kita tentu melihat semakin ke bawah semakin dekat dengan masyarakat. Berarti ikatan emosinya itu semakin kental. Jadi kalau memang kepala daerah yang mau digadang tentu harus juga diperhatikan, dikenal dan mengenal. Mengenal tentu dalam semua aspek termasuk kultur. Bukan cuman kita ya mungkin calon import istilah dari Nerveri. Keren istilah ini calon import. Terus
mengenal, kita memaksakan diri tanpa ada chemistry dengan kondisi setempat ya. Sehingga kita ketika kita melakukan mapping, pendekatannya kita tahu persis. Untuk kalangan pesisir, komunikasinya harus dibangun kira-kira apa gitu pendekatannya yang terbaik dari sisi mana gitu. Karena mappingnya kita tahu persis karena kita bagian dari kehidupan masyarakat itu, bukan kita baru mau belajar lagi ini dalam 5-6 bulan ke depan. Begitu juga ya kalau tidak dikenal biasanya tidak disayang kan begitu. Tapi kalau calon importnya terkenal tidak apa-apa? Kayak barusan ini kan kebetulan ikatan emosinya kan dengan daerah cukup kuat lah ya. Kalau pilpres barusan sehingga di seluruh Indonesia prosentasenya juga tinggi karena mungkin faktor itu juga antara lain kalau mau ikuti penyampaian dari Michael. Jadi saya kira itu jadi pertimbangan utama karena saya pernah melihat beberapa pendekatan ada yang memang andalannya karena tipe pemilihnya transaksional, ya pendekatannya mungkin transaksional. Tapi ada yang tidak melihat itu. Tapi ada yang tidak mau melihat konsep. Walaupun kita datang dengan pemikiran, dengan modal, dia nggak mau. Dia mau yang tuntas aja hari ini apa. Gitu kan begitu. Nah ini ketika calon-calon yang paham dengan kondisi-kondisi seperti ini, saya kira mereka bisa diterima keberadaannya. Baik. Untuk ke depan, karena kita sudah dapat banyak pelajaran seperti tadi disampaikan oleh rekan-rekan dosen dari FISIP. Itu fenomena itu akan masih terbawa karena pelantikan juga presiden masih bulan Oktober di saat bulan kampanye pilkada. Mudah-mudahan tidak mundur September ya. Ada yang minta dimundur. Di mana-mana bisa saja. Suasana nih syukuran kemana-mana ini juga bisa jadi semacam arena untuk mengkultuskan calon gitu. Baik, menarik tadi dikatakan ya, ada disinggung soal calon import dan juga bagaimana memahami perilaku pemilih yang ada di Sulawesi Utara. Apakah masih pemilih yang memang transaksional seperti yang dikatakan tadi atau memang pemilih yang lebih memilih gagasan dari seorang calon. Kita akan kembali usai jeda berikut pemirsa, tetap bersama kami.